Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Imam dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Desain Antarmuka, Jaminan Keamanan dan Kualitas Sistem pada Kualitas Layanan dan Niat Loyalitas Pengguna Mobile Banking. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu Bilal Mustaqim, Putri Sofia Tasya, Abraham Andrew, Apriyaldi Wahyu, dan Julio Trijaya. Next. Ini adalah table of contents dari presentasi kami. Yang pertama ada latar belakang, kemudian pertanyaan penelitian, landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, model penelitian, dan rencana desain penelitian. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, Badullah et al. Tahun 2019 mengatakan bahwa mobile banking telah menjadi salah satu inovasi yang paling menjanjikan akhir-akhir ini, yang dapat dibuktikan memiliki nilai praktis bagi bank dan pengguna. Nah, bagi bank, mobile banking ini dapat menyediakan data-data yang bisa digunakan untuk mengetahui seperti demografi dari penggunanya, perilaku transaksi pengguna, perilaku kredit pengguna, dan lain-lain. Yang informasi tersebut bisa menjadi sangat penting bagi bank. Kemudian untuk pengguna, mobile banking ini bisa membuat pengguna itu dapat mengakses produk-produk bank dimanapun dan kapanpun, seperti misalkan membeli pulsa listrik, membayar internet, melakukan pembayaran di e-commerce, ataupun top up e-money-nya. Kemudian berdasarkan data dari World Bank tahun 2017, 51% penduduk Indonesia ini adalah unbanked people, atau orang yang belum tersentuh produk-produk bank digital maupun bank tradisional. Nah, bank-bank besar kini sedang melakukan pengadopsian digital bank ini secara cepat, yang akan membuat disrupsi secara cepat di masa kini hingga masa mendatang, yang juga akan memicu terjadinya transformasi digital. Nah, McKinsey di tahun 2019 juga merilis bahwa persentase konsumen perbankan Indonesia yang aktif secara digital telah tumbuh 2,5 kali lipat sejak tahun 2014 hingga 2019. Nah, kemudian Bhattacharjee, Tisseretti et al. Dan Lee dan Chung mengatakan bahwa bank-bank menyediakan produk dan layanan perbankan yang serupa. Jadi bank-bank ini sebenarnya dia punya produknya itu mirip-mirip. Dan untuk meningkatkan tingkat retensi, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengetahui preferensi pengguna di antara layanan berbeda. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin menganalisis apakah user interface, jaminan keamanan, dan kualitas sistem itu dapat mempengaruhi kualitas layanan dan niat loyalitas pengguna mobile banking. Sehingga terbuatlah ketiga pertanyaan penelitian ini. Yang pertama adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan loyalitas customer terhadap mobile banking. Yang kedua, apa saja pengaruh mobile banking interface design terhadap mobile banking system quality dan mobile banking security assurance. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kerja service quality dalam mempengaruhi loyalitas customer. Itu adalah pertanyaan penelitian dari penelitian kami. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Putri Sofi akan melanjutkan presentasi mengenai landasan teori penelitian kami. Yang pertama mengenai user interface design. Jadi menurut Saha pada tahun 2015, user interface design merupakan sebuah bagian dari sistem yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sistem yang memfasilitasi pengguna untuk berinteraksi secara efisien. Nah, user interface design ini menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan sistem secara fisik, persepsi, dan konseptual. Oleh karena itu, kegunaan dari sebuah sistem menjadi salah satu atribut yang penting dalam menentukan kualitas total dari setiap perangkat lunak. Adapun menurut Mandel, pada tahun 2015 terdapat tantangan dalam memproses user interface design, yaitu berkaitan dengan membangun dialog yang mengizinkan user dan komputer untuk bertukar pesan dalam melaksanakan tugas tertentu.
Jadi berkaitan dengan isu dalam mendesain user interface, pengembangan signifikan dalam konteks elektronik digital dan sistem desain dilakukan oleh pengembang, dan ketersediaan perangkat mobile seperti mobile phone, netpad, laptop, dan berbagai device lainnya, ditambah dengan kondisi biaya yang dikeluarkan dalam membuat user interface yang baik itu sudah semakin rendah, membuat jangkauannya bisa dirasakan oleh tiap lapisan masyarakat. Nah, semakin meningkatnya jumlah pengguna membuat semakin beragam tantangan dalam mendesain user interface, sehingga efeknya menjadi kompleks dan penting. Next slide. Kemudian selanjutnya adalah variabel sistem quality. Jadi menurut Dallon dan Macklin pada tahun 2003, sistem quality itu mengindikasikan tingkat kemampuan sebuah aplikasi atau website dalam memenuhi kebutuhan pengguna, ketersediaan navigasi yang memudahkan pengguna, dan kecepatan waktu loading. Nah, navigasi yang ada di dalam mobile banking diperlukan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan mobile banking, terutama pada penggunaan awal dari aplikasi tersebut. Nah, mobile banking system quality merupakan kualitas performa sistem aplikasi yang dapat dievaluasi oleh para penggunanya. Sistem quality pada mobile banking sendiri mengacu pada kompatibilitas, stabilitas, dan kecepatan respons sistem, serta customer service. Pada tahun 2008, Fans dan kawan-kawan mengindikasikan bahwa sistem quality dapat berpengaruh pada kepercayaan pengguna dan mempengaruhi manfaat yang dirasakan di dalam penggunaan mobile banking. Next slide. Selanjutnya adalah security assurance. Menurut Llewellyn dan Lane pada tahun 2005, security assurance itu umumnya berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pada saat mengakses aplikasi. Menurut Kalakota dan Winston pada tahun 1997, keamanan merupakan ancaman yang menciptakan keadaan, kondisi, atau peristiwa yang berpotensi menyebabkan kesulitan ekonomi terhadap sumber daya data atau jaringan dalam bentuk penghancuran, pengungkapan, modifikasi data, penolakan layanan, dan atau penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan. Dan menurut Singh dan Srivastava pada tahun 2018, keamanan ini menjadi perhatian khusus ketika melakukan transaksi keuangan melalui saluran elektronik khususnya, dan biasanya menjadi kekhawatiran utama bagi para pengguna aplikasi. Dan penelitian mengungkapkan bahwa kekhawatiran pengguna terkait dengan keamanan perlindungan privasi pada sistem mobile banking mempengaruhi tingkat acceptance mereka pada kegiatan transaksi banking. Jadi mengingat proses finansial hampir bisa didigitalkan secara sepenuhnya, industri perbankan ini sekarang memang sangat bergantung pada teknologi informasi. Nah, pada lingkungan mobile banking khususnya, keamanan ini bisa dikategorikan ke dalam keamanan dalam mengakses mobile payment, keamanan jaringan, dan keamanan perangkat yang ada di dalam mekanisme keamanan mobile banking. Dan keamanan ini atau security assurance memberikan pengaruh positif terhadap intensi penggunaan mobile banking itu sendiri. Next slide. Selanjutnya adalah service quality. Menurut Yuan dan Tai pada tahun 2015, service quality ini merupakan persepsi yang ditentukan oleh sikap manusia. Menurut para Sulaiman dan kawan-kawan pada tahun 1988, terdapat model yang bisa membentuk aspek dimensi service quality yang terdiri dari 10 dimensi. 10 dimensi ini kemudian disimplifikasi menjadi 5 dimensi, yaitu reliability, tangibles, responsiveness, empathy, dan assurance. Namun karena studi tersebut dilakukan pada saat jasa elektronik masih sangat kecil, model tersebut direvisi dan menghasilkan model yang disebut dengan SQL, dan terdiri dari 22 item pada 4 dimensi, yaitu efisiensi, fulfillment, system availability, dan privacy. Jadi service quality ini merupakan dimensi yang sangat penting yang bisa mempengaruhi kepuasan konsumen di industri perbankan. Next slide. Selanjutnya, terakhir ini adalah loyal intention. Jadi Ed Person dan kawan-kawan menganggap bahwa loyalitas sebagai kecenderungan atau niat pelanggan untuk membeli kembali dari perusahaan yang sama. Dan menurut Flavian et
dan kawan-kawan pada tahun 2006, loyalitas ini dianggap sebagai penentu bagi sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Nah, loyalitas pelanggan yang tinggi meningkatkan niat mereka untuk membeli di masa depan yang bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis dari pelanggan yang ada dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Tujuan utama dari manajer bank itu sendiri adalah untuk membuat pengguna meningkatkan penggunaan layanan mobile banking mereka untuk meningkatkan loyalitas pelanggan pengguna mobile banking. Sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya perkenalkan, nama saya Abraham Andrew dan saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu terkait niat loyalitas mobile banking. Nah, jadi tabel di bawah itu menjelaskan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh desain termuka, jaminan keamanan, dan kualitas sistem pada kualitas layanan dan niat loyalitas pengguna mobile banking. Nah, jadi yang pertama ada jurnal dari Lee and Chung tahun 2009 yang membahas tentang sistem quality, interface design, dan information quality. Metodologinya dengan survei N224 dan penemuannya adalah metode SIM diterapkan pada 3 faktor kualitas, yaitu system quality, interface design quality, dan information quality yang mempengaruhi kepercayaan dan penggunaan mobile banking. Hasilnya yaitu sistem dan information quality secara signifikan mempengaruhi users satisfaction trust. Lalu yang kedua adalah ada Sear et al. Tahun 2006 yang membahas mengenai interface design dan N-nya sama dengan 224. Dijelaskan bahwa desain pada mobile application secara tidak langsung berpengaruh pada loyalitas konsumen. Selain itu, mobile banking interface design mempunyai pengaruh terbesar dalam mobile banking service quality. Lalu yang ketiga ada Zhou Te pada tahun 2011 yang membahas mengenai system quality dan information quality. Lalu surveinya N-nya sama dengan 210. Nah, studi ini mengindikasikan bahwa sistem quality memiliki pengaruh signifikan terhadap perceived usefulness pengguna. Lalu berikutnya adalah Tao Zhou pada tahun 2012 yang membahas mengenai mobile banking initial trust, system quality, information quality, and service quality. Lalu N-nya sama dengan 240. Studi ini mengemukakan bahwa service quality, system quality, structural assurance, dan reputasi berpengaruh kuat pada initial trust pengguna mobile banking. Lalu berikutnya ada Luan and Lin tahun 2005 yang membahas mengenai mobile banking security assurance. Lalu sampelnya 180. Studi ini merintis penerapan teknologi acceptance model ke dalam konteks mobile banking. Studi ini menunjukkan bahwa intensi penggunaan mobile banking dipengaruhi oleh keamanan dan kekhawatiran pengguna. Next slide. Lalu ada dari Gewalt et al. Tahun 2006 yang membahas mengenai mobile banking transaction process. Data empiris dan sampelnya 593. Studi ini meneliti tentang proses transaksi dan data yang bersifat transparan dan dapat dilacak. Selanjutnya, informasi teknologi merupakan faktor kunci industri keuangan dan perbankan. Studi ini menjelaskan bagaimana secara prinsip semua produksi dan penyampaian jasa dapat didigitalisasi. Lalu berikutnya ada Egala et al. Tahun 2021 yang membahas mengenai Quality Digital Banking Services and Customer Satisfaction. Lalu menggunakan survei dan sampel 395 yang menunjukkan efek langsung signifikan antara kepuasan pelayanan digital banking dengan keputusan bertahan konsumen. Hasil ini juga menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan digital banking seperti kemudahan penggunaan, efisiensi, dan privasi keamanan. Lalu yang terakhir ada Umer et al. Tahun 2020 yang membahas mengenai Internet Banking Service Quality, E-Customer Satisfaction, and Loyalty. Yang lalu ditunjukkan bahwa semua dimensi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan konsumen, di mana kepuasan konsumen sendiri memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Imam dan teman-teman semuanya. Saya Aprialdi Wahyu akan melanjutkan presentasi mengenai model penelitian. Jadi kita masuk bagian yang pertama di mana terkait artikel jurnal utama yang kami pilih berjudul A Study on Factors Affecting Service Quality and Loyalty Mentioned in Mobile Banking.
yang intinya menggambarkan studi atau bahasan mengenai faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kualitas layanan dan juga loyalitas customer pada penggunaan mobile banking atau internet banking. Jadi pada penelitian sebelumnya memang fokus dari penelitiannya atau penentuan respondennya itu untuk meneliti para responden di China, sedangkan pada penelitian kali ini kami berfokus untuk meneliti responden di Indonesia. Untuk faktor yang mempengaruhi customer loyalty ada beberapa hal berkaitan dengan intervensi desain atau tampilannya, kemudian kualitas layanan, jaminan keamanan, dan juga kualitas dari sebuah sistem. Nah, teman-teman bisa melihat bagian pada pojok kanan atas model penelitian yang kami pilih, yaitu berkaitan dengan ada beberapa variabel di situ, independent variable, kemudian dependent variable, dan juga 3 variabel mediasi. Kita bahas dari awal independent variable atau biasa kita sebut sebagai exogenous variable yang menggambarkan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Jadi memang terkait pada gambar di atas atau variabel MB atau mobile banking interface design memang memiliki peranan yang kuat karena memberikan impresi kepada para customer untuk menarik perhatian dalam penggunaan mobile banking. Selain itu, sifat dari mobile banking interface design ini juga memberikan trust terhadap variabel-variabel yang dituju. Ada 3 variabel di sini seperti mobile banking system quality, kemudian security assurance, dan juga service quality. Sedangkan variabel mediasinya ini ada 3, berkaitan dengan mobile banking system quality, service quality, dan juga security assurance yang memediasi independent variable kemudian mengarah ke pada variabel dependent atau kita sebut sebagai endogenous variable yang merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, di mana di situ tersebut loyalty atau berkaitan dengan loyalitas customer. Jadi peran dari loyalitas customer ini memang dipengaruhi oleh variabel-variabel sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Juli Trijaya akan melanjutkan presentasinya terkait rencana desain penelitian. Desain penelitian yang kami pilih menggunakan conclusive research design, di mana penelitian bersifat kuantitatif dan berfokus untuk menguji hubungan antar variabel. Selanjutnya, pada penelitian yang dipilih juga menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat, bagaimana variabel satu mempengaruhi variabel yang lain. Selain itu, proses riset juga dilakukan secara terstruktur. Yang pertama dimulai dengan pilot test. Pilot test ini dilakukan dengan melibatkan 30 responden untuk melihat tingkat pemahaman mereka dalam situasi mobile banking atau pemahaman mereka tentang mobile banking. Kemudian dilanjutkan dengan wording test yang bertujuan untuk melihat kesesuaian pemahaman antara satu responden dengan responden yang lain ketika membaca kuesioner, serta memastikan pertanyaan kuesioner ini dapat dimengerti oleh responden. Kemudian yang ketiga dilakukan pretest untuk mengetahui apakah kuesioner dapat bersifat valid dan reliable. Hal ini dilakukan dengan mengolah data 30 data responden menggunakan software SPSS. Dan yang terakhir dilakukan main test, yaitu pengolahan keseluruhan data responden yang dilakukan melalui kuesioner menggunakan PLS SAM. Kemudian dilihat dari desain dan sistematika kuesioner, kuesionernya akan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada perkenalan. Perkenalan ini diisi dengan perkenalan diri, memaparkan penjelasan singkat mengenai penelitian, dan juga menjelaskan tujuan dari penelitian. Kemudian bagian kedua yaitu pertanyaan penyaring. Pertanyaan penyaring ini berfungsi untuk memastikan bahwa responden sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti, sehingga data yang akan diperoleh menjadi tepat sasaran. Jenis pertanyaan yang diajukan pada bagian ini adalah pertanyaan dikotomi dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Peneliti mengajukan 5 pertanyaan penyaring, yaitu yang pertama ada saya menyatakan secara sukarela untuk menjadi responden kuesioner ini. Kemudian, apakah Anda berusia antara 18 sampai 35 tahun? Yang ketiga, apakah saat ini Anda memiliki mobile banking? Yang keempat, apakah Anda pernah menggunakan mobile banking dalam 3 bulan terakhir?
Dan yang kelima, apakah Anda menggunakan mobile banking setidaknya 3 kali dalam sebulan? Jika responden menjawab tidak pada salah satu pertanyaan atau lebih, maka survei akan berakhir. Apabila semua jawaban dijawab dengan ya, maka responden akan lolos pada bagian penyaringan dan memasukkan ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya yaitu bagian inti. Bagian inti berisi pertanyaan-pertanyaan inti yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti di dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zhou et al. Pada tahun 2020. Sehingga pertanyaan penelitian yang diberikan juga merupakan replikasi dari pertanyaan dari penelitian yang dilakukan pada riset yang dilakukan oleh Zhou et al. Nah, dengan menyesuaikan konteks penelitian pada responden, yakni pengguna mobile banking di Indonesia, maka pemakaian mobile banking dicari bagi responden yang menggunakan mobile banking setidaknya 3 kali dalam sebulan. Nah, variabel penelitian yang diteliti meliputi interface design, sistem quality, security assurance, service quality, dan loyalty intention. Lalu kemudian metode pengambilan sampel. Yang pertama, laki-laki atau perempuan yang berusia dalam rentang usia 18 sampai 35 tahun atau lahir di antara tahun 1986 hingga 2003. Kemudian juga menggunakan mobile banking minimal 3 kali per bulan. Hal ini berkesesuaian dengan riset yang dilakukan oleh Sustainers pada 2018, di mana di antara 23,41% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet banking, dan 55% diantaranya berentang umur antara 18 hingga 35 tahun. Hal ini juga berkesesuaian dengan riset dari Sharing Vision yang menunjukkan bahwa 20% orang tidak menggunakan aplikasi mobile banking. 20% diantaranya menjawab menggunakan 3 kali per bulan, 18% menjawab setidaknya 1 kali per bulan, dan sisanya menjawab jawaban yang lain. Dan yang terakhir, responden juga harus berdomisili di Indonesia dan pernah menggunakan aplikasi mobile banking dalam periode 3 bulan terakhir untuk menjaga relevansi sesuai dengan waktu penelitian ini dilakukan. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah non-probability sampling. Hal ini berkaitan dengan riset yang dilakukan oleh Malhotra pada tahun 2017, di mana teknik pengambilan sampel non-probability digunakan karena tidak adanya daftar populasi yang menjadi calon responden. Dan jumlah responden minimal yang dijadikan batas minimal itu adalah 95. Hal ini berdasarkan dengan mengacu pada Hare et al. Pada tahun 2019, yang di mana jumlah item penelitian itu dikalikan dengan angka 5 yang menjadi minimal responden, karena item penelitian yang kami miliki sebanyak 19 sehingga jumlah minimal responden yang kami miliki sebanyak 95 responden. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.